Oke teman-teman, kembali lagi sama gua di Ceker Ceker Podcast ya, Cekes. Jadi gue singkat Cekes, di sini gua udah sama, satu teman gua dan satu saudara kembar gua, Sabi dan Zaki di sini. Sapa dulu dong guys, penontonnya guys. Oh iya, halo guys. Halo. Jadi, eee, kita mau ngomongin tentang sepeda ya di sini ya. Yes, sepeda. Kenapa sepeda? Karena di saat pandemi seperti ini memang paling enak tuh kita luangkan waktu untuk berolahraga ya kan. Nyepeda itu salah satu olahraga yang gue suka sih karena capeknya nggak berasa, cuman tiba-tiba keringetan. Setuju nggak? Ya sih, Iya ya. setuju sih. Ketimbang lari, ketimbang apalagi kayak nge-gym gitu kan, mungkin kalian ada yang punya, gym di rumah gitu kan, itu kan jauh lebih capek lari, nge-gym gitu ya. Kalau misalnya sepeda tuh kita kan goes-goes, cuman tiba-tiba kok betis kenceng gitu Iya, kan, nggak berasa, nggak tahu-tahu udah berasa. keringetan. Heeh. Nah, jadi nih kenapa gua, apa namanya, invite Zaki dan Arfan atau Sabi nih, itu karena kalau Zaki itu dia lagi suka road bike nih belakangan ini, sebutannya road bike kan ya, Juk, ya, bener ya? Iya, road bike, road bike. Road bike ya. Kalau Arfan sekarang ini memang sudah beralih ke road bike, cuman dulu nih yang menariknya dia tuh sempet lama di fixed gear ya, Van, ya? Iya. Ini menarik nih, nanti kita bahas nih antara fixed gear tuh ada, apa namanya, perbedaan atau enggak, kita bahas entar. Cuman yang jelas gua, apa namanya, ini kan dulu ya, sebutin dulu satu-satu entar. Dan kalau gua pribadi itu memang sukanya itu lebih ke sepeda lipat, folding bike ya? Folding bike ya, Iya, gitu. Jadi, ya bisa dibilang, apa ya, punya punya ciri khasnya masing-masing, mungkin punya keperuntukannya masing-masing juga kali ya, dari iya, ketiga sepeda itu tadi ya. Nah, pasti, pasti. tapi nih gua pengen bahas yang umum dulu nih. Yang umum kan selain fixed gear dan juga, apa namanya, sepeda lipat, itu kan road bike ya, karena namanya juga road bike ya, sepeda buat jalanan gitu, road bike gitu kan ya. Iya, Kalau diartikan kan jadi emang umum, ya, dan memang kan umum ya, Juk, ya, karena kan road bike itu nggak melulu yang mesti kayak yang mahal buat kompetisi dan lain-lain sebagainya ya. Banyak enggak road bike juga tuh sih. yang entry level gitu-gitu kan banyak ya. Ya, banyak juga kok. Yang Mhm. merek-merek lokal juga banyak. Dan memang penggemarnya nih memang belakangan ini lagi rame Ya, gitu lagi ya. naik daun. Jadi heeh, lagi naik daun selain memang Brompton dengan folding bike-nya gitu ya. Ini juga termasuk yang lagi naik daun juga. Gitu, oke. Jadi kita ke Zaki dulu nih sebagai, road bike user yang lu tuh udah pakai road bike tuh berapa lama sih, Juk? Pakai road bike kayaknya dari 2000, berapa ya, 2018 kalau nggak salah ya. 2018. Ya, sekitar 2018 ya. Hampir 2 tahun lah sekarang. 2 tahun, oke. Sepeda road bike pertama lu apa, Juk? Jadi waktu itu sepeda road bike pertama gue dibeliin sama om gua. Jadi niatnya tadinya mau road bike bareng, kayak ya beberapa bulan sekali gitu karena kan di keluarganya juga ada yang main road bike. Mhm Nah itu mhm. tuh gue dibeliin, Specialized Ales yang Elite, warnanya Oke kuning. oke. Tapi Ya, itu apa namanya, kemauan lu sendiri apa ditentuin sama om lu? Maksudnya kan tadi lu bilang kan dibeliin om lu, terus mungkin mungkin kan lu dibeliinnya udah dibeliin aja gitu atau lu disuruh nyari sendiri gitu? sebenarnya gue dikasih budget sih, dikasih budget Oh, dikasih kayak uang gitu ya? ya dikasih budget maksudnya belum dikasih budget ya maksudnya kayak cari deh apa namanya sepeda yang harganya sekitar 16 jutaan gitu, yang entry level, terus akhirnya gue nemuin Specialized ini. Oke. Kenapa Specialized, apa tadi, jenisnya? Alis Ales, elit. Ales Alice Elite, Elite ya? iya. Kenapa harus sepeda itu? Karena kalau, apa namanya, gue baca-baca di internet terus gue lihat-lihat di YouTube, eee, yang paling value sih dia sih, lumayan value di Oke harganya gitu. oke Dapat grup setnya ini, meskipun belum karbon tapi cukup enteng sih sepedanya. oke. Jadi lu merasa worth,
worth to buy gitu ya, value-nya tuh, paling 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 okelah gitu ya? Ya karena kan Specialized juga kalau kita lihat kan mereknya kan juga bagus di mata orang gitu. Bener bener. Jadi ya itu juga sih salah satu faktornya. Selain Specialized Elite itu ada yang nyaris menyerupai nggak yang mungkin saat itu lu, nyaris beli juga gitu ada nggak? Apa Specialized yang itu tuh yang lu pernah punya itu bener-bener, yang lu bilang sangat-sangat dapat value-nya gitu satu-satunya atau ada yang lain nggak gitu? Ada sih waktu itu apa namanya, merek Canyon namanya, merek Canyon Heeh. atau dia merek Jerman atau merek mana gitu. Nah sayangnya nggak ada toko yang jual di sini. Oke. Spesifikasinya mirip-mirip sih kayak si Ales Elite, cuman ya dia nggak ada yang jual di sini kan jadinya ya gua, balik ke Ales Elite lagi. Oke oke oke. Jadi karena nggak ada yang jual ya. Cuman kalau Iya. misalnya nih, misalnya ada yang jual di sini lu lebih milih yang mana nih, Juk? Kalau misalnya ada yang jual di sini mungkin gue lebih pilih ke itu ya, waktu dulu, lebih pilih ke Canyon ya. Karena Heeh. kalau yang gue lihat-lihat, katanya sih kalau gue cek-cek di YouTube, eee, beratnya dia tuh lebih ringan lagi daripada si Ales Elite Oke ini, gitu. oke. Cuman kan Oke karena waktu dulu gue belum terlalu ngerti, jadi ya beli aja gitu. oke. Sekarang nih pertanyaan yang mungkin menarik nih. Lu kan oke, ini sekarang sepedanya masih ada apa udah lu jual, Juk, yang Specialized ini? Specialized Ales Elite masih ada kok belum gue jual, Oh masih ada? Oke oke masih oke. masih Jadi ada. masih suka lu pakai juga ya? Udah nggak bisa dipakai soalnya ada beberapa part yang gue pindahin ke sepeda yang baru. Oh, oke oke, itu juga mau gue bahas tuh entar tuh. Tapi Yes. pertanyaan yang menurut gua nih kayaknya agak interesting nih, gini, apa namanya, lu kan udah beli itu ya Specialized waktu dulu lu disediain budget segitu ya, segituan lah ya. Terus Ya. habis itu lu keluarin budgetnya itu untuk atau spend uangnya itu untuk beli Specialized itu, lu ngerasa kayak ini nggak, apa namanya, "Wah, coba ya dulu gua beli yang ini," gitu. Ada rasa gitu nggak? Ngerasa gitu nggak? Kalau ada rasa gitu sih ya, ada aja sih, cuman Heeh. karena si Canyon-nya ini emang nggak ada di Indonesia, jadi kayak, ya udah gua kayak oke aja gitu pakai O Specialized Elite oke ini. oke. Mengingat kalau misalnya kan gua kan pertama kali waktu itu main Heeh road heeh. bike, kayak pertama kali main road bike tuh semuanya masih terasa baru, jadi gue masih kayak enjoy banget gitu pakai Heeh Specialized Elite ini. heeh. Jadi rasa apa ya, rasa rasa, harusnya gue beli ini aja, itu kayak ketutup sama rasa senang gue terhadap hal baru ini, gitu. Bener bener bener. Oke. Dah sekarang kita ngomongin parts-nya nih, Juk. Maksudnya gini, tadi kan lu bilang kan ada beberapa parts dari Specialized yang lu, apa namanya, kasih ke sepeda baru lu ini, yang nanti kita akan bahas juga sepeda baru lu ini Ya, apa dan lain-lain sebagainya. Ini parts-nya ini berarti itu lu waktu beli sepeda itu udah dapet atau terpisah? jadi waktu gue beli yang baru ini, gue belinya cuma frame aja, Vin. Oh, just the frame. Oh, oke oke oke. Jadi cuman frame-nya aja, terus habis itu makanya lu membutuhkan parts yang, menempel di sepeda lama lu yaitu Specialized ke itu ya, ke sepeda yang Ya, sekarang ya? ya, Wah, ini kayaknya kalau kalau udah bilang frame doang nih, belinya frame doang nih kayaknya udah sangat-sangat high level nih ya. enggak juga sih, justru lebih murah, Vin, jatuhnya daripada beli baru gitu. Wah, maksudnya gimana? Lebih murah daripada? Beli full bike, Oh, iya ya jelas, enggak maksud gua, ya. ya kalau lu beli frame doang kan berarti kan ini udah apa, another level dari road bike sebelumnya dong, Oh iya iya, iya maksudnya udah kan? naik kelas ceritanya. Heeh heeh, oke Iya iya. oke, jadi kita bahas aja nih, sekarang lu pakai frame sepeda apa nih? Jadi sekarang pakai frame sepedanya namanya Ales Sprint. Jadi kalau di Oke Specialized itu ada Specialized Elite, terus naik satu level lagi itu Specialized Ales Sprint. oke.
Nah, dia tuh, karakternya cenderung lebih buat ini sih, buat kencang-kencangan, maksudnya buat sprint emang. Oke oke. Pokoknya buat mungkin buat performa ya? Iya, buat performa sih. Performa. Ini udah karbon atau belum? Belum, masih belum Oh, karbon sih belum memang. karbon, Masih, oke. ininya, apa namanya, bahannya masih sama kayak Ales Elite, cuman bentuknya aja beda. Tapi karena bentuknya beda, dia bisa ngasilin, katanya sih bisa ngasilin efisiensi yang lebih besar gitu. Lu beli frame-nya itu berapaan, Juk, kisaran harganya? Eee, Katanya sih harga asli frame-nya tuh 20, cuman waktu itu gue juga, sebenarnya dibantuin juga sama anaknya om gua. Jadi anaknya om gua ini justru yang road bike banget. Mhm Nah, dia mhm. kayak ngasih gua tambahan duit juga buat cari frame yang baru lagi. Tadinya sih gua mau ngambil yang karbon, cuman ternyata karbon tuh mahal banget. Iya iya iya. Karena yang karbon biasanya di atas 20-an. Mhm. Akhirnya gua ngambil, Specialized Sprint ini di harga 14. Itu udah lumayan banget sih diskonnya kalau menurut Iya gua. iya iya. Itu lu beli tapi tetep baru kan? Maksudnya kondisi baru kan, bukan bekas Oh kan iya, apa baru gimana? baru. Baru ya? Baru itu, ya. Lumayan ya? Ya lumayan itu, lumayan banget. Heeh. Karena lagi diskon diskon akhir tahun kalau nggak salah, atau ya akhir tahun, pas tahun baruan gitu kalau nggak salah. Oke, tahun baru kemarin ya 2019? Yes. Oke. Oke, dan elu kenapa berarti kan kalau lu misalnya upgrade nih ya kan, itu berarti lu nyaman ya, nyaman, suka dengan road bike itu kenapa Juk? Sebelumnya pernah nyobain yang lain-lain nggak? Kan, sepeda tuh banyak ya, ada yang, kalau nggak salah tuh ada yang buat touring juga ya, ada yang Iya apa iya. namanya, MTB ya, mountain bike, terus habis itu ada yang fixed gear kayak yang pernah Arfan punya, terus juga ada sepeda lipat, folding bike yang gue punya. Itu lu udah pernah nyobain atau pertama kali nyobain sepeda langsung itu, terus lu langsung, "Udahlah itu aja," gitu? Dulu sih pernah gue cobain ini, apa namanya, mountain bike, Oke. waktu masih kecil sih. Cuman ya karena sebenarnya kan mountain bike kan ya bisa juga dipakai di jalanan, cuman kayak, kurang kencang gitu, kurang dapat speed-nya. Mhm mhm. Nah, tapi semakin ke sini, gue juga jarang main sepeda lagi, terus main-main sepeda lagi langsung road bike. Jadi kayak Oke. lebih lebih enak aja sih. Nah, sebenarnya gue juga tertarik sama fiksi, cuman fiksi itu nggak ada remnya. Jadi gue kayak agak Takut? agak ngeri aja. Iya, iya. Iya. Jadi kayak, ya mendingan road bike aja deh, lebih aman dan kayak didukung juga sama keluarga gue. Jadi kayak oke lah jadinya. Oke oke. Nah, ngomongin soal tadi kan dari tadi kan lu ngomongin road bike itu selalu lu, apa namanya, hubungin sama speed nih ya kan. Speed itu Yes. kan nggak jauh-jauh dari gear ya ya Juk ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari, apa namanya, bahasa Indonesia itu gigi ya, Ya, apa namanya, itu gue penasaran deh, banyak yang bilang kan kalau naik road bike tuh sebenarnya ada cara shifting-nya juga gitu kan ya. Itu, ada beneran ada caranya atau sebenarnya biasa aja shifting-nya? kalau buat pindah giginya sih sebenarnya banyak sih, Vin, karena kan, kalau road bike kan ada, 11 speed, ada yang Heeh berapa, heeh, 8 speed, 9 speed. heeh. Nah, itu emang ada 11 gitu, bisa lu ganti-ganti sesuai, misalnya kalau misalnya lu lagi nanjak, giginya pasti yang enteng. Mhm Terus kalau mhm. misalnya lagi di jalan datar, lu mau, ambil speed yang kenceng, mungkin bisa diberatin, gitu. Oke. Jadi intinya sih sebenarnya sama aja sama, gear-gear sepeda pada umumnya, cuman ini cenderung lebih banyak aja ya, Iya, gear-nya jadi ya? variasinya bisa lu atur sesuai dengan tenaga lu yang, lu keluarin ke sepeda. Jadi Oke. semakin banyak gear-nya semakin lebih efisien, gitu. Jadi maksud gue tuh nggak ada, apa namanya, lu nggak diharuskan punya kebiasaan khusus gitu untuk nge-shifting si, apa namanya, sepedanya gitu ya? Iya, Biasa enggak aja sih, gitu ya? iya biasa aja. Oke. Oke, nah ada rencana ingin, upgrade lagi atau
merasa udah cukup gitu sama yang sekarang? Wah, udah cukup banget sih kalau menurut gue sih. Kalau dari soalnya kan gue kan juga senang ngeliat bentuknya yang sekarang kayak Heeh heeh. bagus aja bentuknya dan lebih lebih kelihatan apa ya namanya aero lebih kelihatan aero daripada yang sebelumnya. Kalau Oke yang oke. sebelumnya kan kayak buat nanjak gitu. Ini lebih kelihatan aerodinamis gitu. Ya, Oke oke banget sih. oke. Eee, dan apa namanya, ada ini nggak, ada pesan buat orang-orang yang mau beli road bike juga mungkin, yang pemula-pemula, lu mungkin mau bilang, "Coba beli ini dulu, jangan cari yang mahal atau gimana gitu, atau gimana?" Iya, kalau untuk yang pemula sih, kalau gue saranin sih untuk pertama kali banget eee, beli dulu aja yang apa namanya, merek-merek lokal kayak Oke. Polygon, terus Mhm. apa sih namanya, yang lagi Pacific. Nah, itu Pacific. juga bagus-bagus, dan mereka juga menyediakan karbon, apa namanya, frame-nya tuh udah karbon, tapi harganya tuh kayak masih terbilang murah daripada merek-merek luar negeri. Oke. Soalnya kan kalau di road bike kan kita kan harus belajar pakai klip kan, clipless pedal yang nempel itu di pedal. Mhm. Nah, jadi kadang tuh lu suka jatuh-jatuh. Nah, Oke. kalau misalnya uh, biar safety, biar untuk sepeda belajar dulu, beli dulu aja yang lokal. Tuh nanti Oke. selanjutnya kalau udah lancar baru upgrade lagi. Gitu sih Jadi biar nggak kalau menurut sayang ya? gua. Iya. Nah, terakhir nih, ada ini nggak sih, ada fakta yang seputar road bike yang orang jarang tahu gitu, yang orang awam nggak tahu gitu? Menurut lu ada nggak? Hmm, apa ya? Uh, Mungkin ini sih apa namanya? Grup set sih tentang grup set. Grup set tuh kayak yang yang tadi kata lo buat mindahin giginya itu Heeh loh. heeh heeh. Ternyata ada grup set yang harganya tuh nyampe 50-60 jutaan. Buset, 50 sampai 60 juta ya, grup set Iya, doang ya? itu grup setnya doang kayak buat mindahin Luar giginya aja biasa. 60 juta gitu. Jadi, satu sepeda itu berkemungkinan atau memiliki kemungkinan, seharga satu mobil ya? Iya bisa nyampe 140, 150 juta itu bisa Luar beli biasa. Ayla gitu. Kadang-kadang gue tuh bingung sama orang-orang yang kayak gitu. Kok mau gitu ya, beli kayak Iya, gitu, kok gitu ya? mau gitu. Pikiran gue tuh belum nyampe ke situ. Dan banyak dari mereka kan juga yang bukan apa namanya, yang suka ikut kompetisi gitu kan, cuman cuman buat apa namanya, jalan-jalan aja kan? Iya, banyak yang mereka kayak ngumpul-ngumpul aja terus jalan-jalan, nyari kilometer, banyak-banyakin jalan. Gila Makanya sih. itu gue juga agak gila sih. Tapi ya sebenarnya dibanding harganya yang 60 juta itu, emang sih katanya yang 60 juta itu wireless, terus kalau misalnya ganti gigi itu nggak berasa segala macem, Heeh, bisa smooth di lah ya. smooth, bisa di connect juga ke HP gitu. Buset. Sampai Jadi kita bisa segitunya. tahu nih ya, gigi berapa nih gitu ya? Iya, cuman masalahnya tetap aja kalau gue pikir-pikir nggak perlu sampai 60 juta, 50 juta Iya, kayaknya sih. heeh. Itu sih, itu kayak efeknya yang sampai sekarang gue nggak habis pikir sih. Sama mungkin ini, banyak orang yang nggak tahu kalau road bike itu punya ukuran Juk, bener nggak? Oh, iya iya iya. Ya punya size dia ya. Iya, itu Jadi lu dia. beli road bike itu harus ngepasin gitu kan? Iya, sebenarnya juga road bike yang kemarin tuh yang Ales Elite juga salah satu keluhan dari gue tuh size-nya kurang pas. Oh, oke. Karena size-nya kurang pas, makanya uh, si saudara gue bilang beli yang baru aja biar size lebih pas. Akhirnya gue Oke beli oke oke. turun satu size, tapi jadi lebih enak. Oke. Iya, sip. Itulah kurang lebihnya ya soal road bike ya, gila men bisa sampai seharga mobil ya, mobil LCGC ya bisa dibilang ya. Iya, Itu berarti bisa seharga moge juga, motor besar yang di mana lu udah dapet
banyak ya kalau Moge ya maksudnya, apa namanya, ya kan berhubung audiens dan viewers gua kan kebanyakan anak-anak motor nih ya kan, pasti udah tahu lah, udah maksudnya udah komen juga nih mungkin kan, "Wah gila nih kalau 100 juta gue beliin motor dapat apa kan," gitu kan. Cuman ya itulah ya, tadi Iya, dari frame karbon aja udah ada yang 50 jutaan kali ya frame karbon juga ya, Juk, ya? ada banyak, Banyak, mungkin 50 juga masih yang di bawah-bawah kali itu ya, masih masih sedang-sedang lah gitu ya. sedang-sedang, iya, gila Jadi emang. jadi kalian jangan jangan menyepelekan sepeda, soalnya kan waktu kemarin tuh sempat ada juga tuh kasus yang, pesepeda itu ditabrak itu loh, Juk, tahu nggak lu, Juk? Oh iya iya yang di Iya kan? Sudirman kan? Gila men. Itu kalau gue lihat sepedanya tuh sepeda mahal-mahal banget itu. Heeh, minimal ya 20 ke atas lah ya, Juk, ya? Iya, Gila sih, jelas. sepeda puluhan juta, itu banyak dan itu banyak, Juk, yang kena, Juk, makanya aduh miris banget sih, Iya gila makanya. Tekor sih yang jadi yang orang ini kalau suruh ganti sih. gila. Oke, sekarang kita ke ini kayak versi rebel-nya dari road bike ini kalau gue bilang nih, itu fixed gear nih, Ivan ya. Iya. Jadi gimana Van, lu pakai fixed gear itu kan udah lama ya Van ya? Udah dari SMP apa Iya, SMA sih Van? SMA. SMA. SMA, Gimana iya. Van? Ceritain Van pengalaman lu pakai fixed gear. Jadi sebenarnya gua, eee, dulu banget kan pakai road bike-nya dulu SR2 kan, Giant. Oh iya iya, Terus Giant, ya bener. terus habis itu Oh, gua ini, apa, jual. Nah, itu lucu tuh. Jadi gua tertarik gara-garanya, temen gua, temennya Zaki juga, Faris Anwar, itu nawarin gitu kayak, "Van nih, gua punya sepeda, nih apa, kalau lu mau beli gua bisa bisa apa, bisa iniin ke orang yang tempat gua beli." Terus gua lihat-lihat kan sepeda dia kan, wih cakep juga kan bentukannya kan, pokoknya stylish banget lah gitu kan. Mhm Kalau mhm. dibandingin Giant gua dulu kan kayak road bike Monoton gitu biasa ya? banget gitu kan, kayak ya Heeh. namanya juga Giant harga 10 jutaan kan ya gimana gitu kan. Terus habis itu gua tanya-tanya, "Emang biasanya berapa, apa, ngerakit kayak gini?" Katanya, "Murah kok Van, cuman 5 jutaan." Lah, gua langsung langsung apa, langsung ini dong, langsung apa, langsung Tertarik. tertarik banget gitu kan. Wih, murah juga cuman 5 jutaan bisa dapet sepeda ganteng kayak gini gitu kan. Mhm Ya mhm. namanya juga dulu kan kecil kan cuman yang penting bisa buat main-mainan sepeda gitu kan ya. Iya. Terus ya udah akhirnya gue jual tuh sepeda gua yang SCR. Terus di situ gua jual cuman bener-bener cuman 5 juta gua jual. Gua jual 5 juta, terus habis itu udah tuh diangkut tuh pakai Brio kan sama orangnya. Terus gua tuh sampai ditanyain 2 kali tuh di situ, "Ini bener ya Beneran Mas?" Mas gitu? Iya, gua sampai ditanyain 2 kali. Malah sampai gua gratisin kacamata tuh orang kan. Terus habis Anjir. itu apa Seneng namanya? banget tuh Giant orang apa? kayaknya ya. Giant apa? Giant apa namanya? Giant SCR2. Giant SR2, gue coba lihat bentukannya. Iya. Terus Oh, habis kayak itu gini. Iya iya iya. terus habis itu udah tuh, udah kejual, gua mau beli tuh langsung. Gua ditemenin bokap gua kan, ditemenin bokap. Terus, "Lu ikut gak sih, Vin?" Enggak, gua nggak ikut. Enggak ya? Pokoknya Enggak. ditemenin bokap sama Pak Wanda. Tuh, gue inget banget tuh di salah satu apartemen gitu di Jakarta Barat. Iya Kan iya. dia anak BINUS gitu kan. Terus udah tuh, gue udah deal tuh dari sebelumnya tuh, sebelum gue ke sana gue udah deal sama dia. Ini mau beli Udah. apa nih? Kenapa? Ini mau beli fix bike kan? Fiksi kan? Iya, Fixed fiksi gear fiksi ya? fiksi. Oh Iya. orangnya beda lagi nih. Beda Beda beda. beda. Oke oke. Terus habis itu udah gue ke sana tuh malam-malam. Terus udah oke, ya kan, gue bawa tuh kan, gua udah deal, udah nyerahin uangnya, tuh malam-malam tuh, malam-malam banget gua baru baru banget pulang sekolah tuh, kan Garuda kan pulangnya agak sore tuh. Terus Iya. gua langsung ke sana, mana macet banget kan. Terus habis itu
Udah transaksi udah selesai semua segala macem, bawalah ke rumah kan. Nah, daripada gua repot tuh, waktu itu gua serahin ke Faris Anwar tuh. Ternyata dia baik juga kan, mau bantuin gua ngerakit kan. Terus udah dirakit, pas gue cobain, wih ternyata gini rasanya kan, kayak ya nggak biasa aja kan. Biasanya ada giginya segala macam, ini udah Heeh. netep aja begitu kan. Terus pertama banget itu gue pakai gear, hibahan dari Satria, itu tuh berat banget, Vin. Itu berat banget. Dan untuk kan kalau fix gear itu kan untuk ngeremnya itu kan harus dikebelakangin kan. Heeh heeh. Nah, karena harus dikebelakangin kan, karena berat banget begitu, jadinya kan ya namanya kaki kan ya apalagi belum terbiasa kan susah gitu kan. Kagok, iya. Iya, terus gue sempet jatuh beberapa kali gitu. Tapi gua salutnya di situ si Aldo sama Faris tuh Ini Aldo selalu. nih yang ini Aldo nih yang jual ya, yang jual Iya, itu lu ya? iya. Heeh heeh. Karena kita juga sering sepedaan bareng tuh waktu itu, pas gua Heeh habis heeh. beli, gua diajak sepedaan bareng sering sama Faris juga. Tapi gua bersyukurnya tuh waktu itu si Aldo sama Faris tuh selalu ada tuh untuk gua tuh kan. Dulu Garuda sebelum lanjut ya, gua mau cerita dulu tuh grup, sepedaan Garuda tuh dulu ada, Zak. Jadi dulu tuh waktu itu lu belum pernah ikut ya, Zak, ya? Belum, gua waktu itu belum Belum tuh. masuk. Pokoknya kita lagi heboh-heboh sepedaan tuh. Gua Diki, terus abis itu Faris Anwar gitu-gitulah, Irfan juga. Iya, iya. Itu heboh banget tuh, biasa dari McD Kemang ke Sudirman gitu-gitu. Ican terakhir ikut tuh, Ican Ican gua Ican tahu tuh. Iya, juga. Ican juga ya. Jadi sepedanya random aja, apa aja gitu kan. Iya iya Iya. iya. Terus udah, gua beberapa kali jatuh dan gue mulai ngerti tuh, oh ternyata jirnya harus segini, rasio jirnya harus segini nih. Kan dia kan jirnya gak bisa diganti-ganti, Heeh tetep heeh. aja kan kayak gitu kan. Ya jadinya kan mau nggak mau harus pilih rasio jirnya tuh yang bener-bener emang bisa dibuat kayak friendly untuk tanjakan, friendly untuk datar, friendly juga Iya. untuk ngerem juga gitu, karena ngeremnya juga kan harus pakai kaki kan, Iya. kebelakangin gitu. Nah, sebetulnya itu tuh perbedaan fixed gear sama, fiksi yang lain yang torpedo tuh, ya kan. Kalau Oke torpedo oke kan oke oke. kalau torpedo kan, eee, nggak dia dia sebenarnya nggak ada hubungan sama rasio gear. Kita misalkan rasio gear kita, eee, gede nih, tapi kalau kita mau ngebalikin, mau 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 ngerem, itu sebetulnya dia udah nggak pakai si gear-nya lagi, udah bukan Emang masalah rem gear-nya aja lagi. gitu ya, Iya, jadi itu rem udah becak. iya, kayak kayak becak, bener kayak becak. Nah, jadi kalau ada torpedonya tuh nggak ada masalah kan, gitu kan. Heeh Tapi heeh. ini kalau pakai ya gear aja gitu ya, ya rasio gear-nya harus pinter-pinter milih gitu, jangan sampai nggak bisa buat ngerem gitu kan. Heeh. Nah, udah, tapi sama sepeda ini nih kenapa gue bisa lama gitu ya, sampai akhirnya gue kecelakaan dan gue akhirnya harus memutuskan untuk, mengganti dengan sepeda road bike lagi, ya itu karena menurut gua, sepeda yang cocok buat olahraga yang bener-bener bisa gua rasain dampaknya, efektif banget menurut gua, ya itu adalah ya fixed gear. Karena dengan fixed gear itu kita nggak bi kita dipaksa untuk terus memutarkan kaki kita, gitu loh. Sedangkan kan Oke. kalau road bike gitu kan, kita bisa santai gitu kan, bisa digoes lagi, bisa santai lagi. Tapi kalau fixed gear kan enggak. Selama rodanya muter, kaki kita juga ikut muter, dan itu kan bagian dari olahraga juga kan sebenarnya gitu. Cuman, Heeh. ternyata kan ada kelemahan yang bener-bener nggak bisa ditolerir kan, kayak misalkan, ya susah untuk ngeremnya kan, gitu loh. Iya iya. Dan di mana waktu itu gua pakai rem itu, gua tetep pakai rem, tapi remnya rem depan, di mana rem depan itu bahaya banget, gitu kan, buat sepeda, kalau lu naik sepeda, lu langsung ngerem depan gitu, itu bahaya banget gitu kan. Sebisa mungkin,
coba ngerem belakang dulu. Tapi kan karena ini rem belakangnya bener-bener pakai kaki, tapi ada di beberapa keadaan yang tidak memungkinkan untuk ngerem pakai kaki kan, ya akhirnya kan Susah jatuh pasti. susah gitu kan. Mhm. Gitu, gue sempet nabrak anak juga gitu kan. Gua udah ini banget lah gitu. Jadi walaupun itu sepeda menurut gua paling efektif untuk olahraga, makanya dulu badan gua fit kan, badan gua bagus gitu kan, ya karena itu juga gitu kan. Tapi ternyata di sisi lain ada kekurangannya yang menurut gua nggak bisa ditoleransi gitu loh, yaitu adalah ya dari segi keamanan tuh nggak aman nggak cuman untuk guanya, untuk orang lain juga nggak aman gitu loh. Nah jadi, apa namanya, fixed gear tuh sama fixie tuh beda ya, Van, ya? Apa Enggak, gimana sih? sebenarnya Sama? Fiksi itu adalah nama dari semuanya, nama dari semua kelompok sepeda yang menggunakan gigi satu. Oke. Nah, tapi Fiksi itu ada macam-macamnya, ada fixed gear, ada yang pakai torpedo, Oke. gitu. Oke oke oke. Gitu. Oke, nah, terus lu semakin lama semakin make fiksi itu, ini nggak ada rasa, apa namanya, wah semakin semakin mahir atau tetep kayak susah ngerem atau gimana, kayak yang tadi lu bilang gitu? Semakin mahir iya, dan karena gua yang terakhir, Fiksi gua dulu terakhir pakai gear yang gua udah ngecilin si rasio gear-nya. Ya akhirnya untuk ngerem juga sebetulnya bisa-bisa aja, cuman tetap aja kalau misalkan keadaan lagi turunan gitu kan, kalau lagi turunan kan kecepatan juga sebenarnya agak kenceng kan, dan itu Mhm. susah untuk kita kecepatan segitu kita balikin kaki kita begitu kan, susah gitu Iya, kan. susah. Jadi ya tetap aja itu menurut gua yang nggak bisa gua lakuin gitu loh. Dulu tuh fiksi lu apa, fixed gear lu tuh apa, Van? 7 berapa? Frame-nya gua pakai Leader 725. Leader ya. Nah, jadi kalau tadi sorry ini, gue mau ini, mau ngulang dulu, mau ngulang dikit. Tadi kan ada disebut Garuda gitu-gitu, jadi bagi kalian yang bingung, "Hah Garuda apaan sih?" Gitu kan. Garuda itu, SMA kita dulu. Jadi gua, Arfan, sama Zaki ini, itu SMA-nya dulu bareng-bareng di Garuda, walaupun setelah berapa lama kita pindah ya, Van, ya. Pindah ke homeschooling Homeschooling. gitu kan. Itu jadi SMA. Nah, di SMA itu banyak yang peminatnya lah, ya kan, olahraga sepeda kayak gitu. Jadi dulu kan lagi zaman-zamannya banget CFD ya. Iya. Kalau kalau Arfan, ya itu suka apa namanya, naik sepeda atau sepedahan bareng sama temen-temen di Garuda, dari Garuda itu. Tadi disebut ada si Diki, ada si siapa namanya, Faris ya. Ican gitu-gitu. Nah, Aldo itu yang jual sepeda ke Arfan gitu. Dia emang kayak pengepul gitu ya. Apa sih bahasanya? Dia kayak seller seller spare part gitu kan, Van, ya? Iya, bener. Gitu. Nah, gitu sih, guys. Dan gua paling paling nggak bisa lupain tuh waktu gua lagi pacaran di CFD terus dikabarin Arfan jatuh di ini, di Apjai. Anjir jatuh beneran tuh. Eh, Bener, tapi jatuh di Apjai. tapi itu gua masih pakai SCR, Vin. Oh iya, lu masih pakai SCR ya? Masih pakai SCR itu. Malah pakai SCR jatuh di Apjai. Gitu. Nah, lu kan apa namanya, sempat punya road bike, ke Fiksi, fixed gear, terus ke road bike lagi nih. Gimana, Van, eee, perasaan lu gitu? Maksudnya lu lebih rekomen yang mana akhirnya? Jujur jujur sampai sekarang gue masih belum bisa move on dari rasa yang pernah ada ketika gue ngerasain make si fixed gear gitu. Jadi karena rasanya tuh unik banget gitu, dan di situ tuh ada kenikmatan yang gue nggak dapetin kalau gue pakai road bike, Oke oke. gitu. Jadi dari segi itunya tuh gue lebih milih fixed gear sebetulnya, dan dari segi olahraga juga sebenarnya gue lebih milih fixed gear. Karena kan Oke. kalau lu tahu tuh yang balapan sepeda yang muter terus tuh apa sih namanya tuh? Velodrome. Velodrome. Velodrome itu tuh, ya kan itu kan juga sepedanya tuh ya sepeda-sepeda kayak gitu. Iya. Sepeda dengan yang ya gitulah. Jadi ya itu kan olahraga banget gitu loh.
Gitu sih menurut gua kalau untuk olahraga sih fixed gear sih ya the best sih. Soalnya Oke. untuk apa, untuk kitanya juga lebih dapat efeknya gitu. Sensasinya beda gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus ada ini nggak, Van? Tadi kan kalau Zaki fakta yang mengejutkan yang mungkin orang umum, orang awam belum banyak yang tahu. Ada nggak kayak gitu tentang si fixed gear Ada, ini? cuman bedanya adalah kalau road bike kan ada apa, paling bagus mahal banget gitu kan. Heeh. Tapi kalau fixed gear ini sebenarnya itu sesuai dengan personal kita gitu loh. Dan Oke. kayak ada ukuran-ukurannya juga sebenarnya gitu. Cocok-cocokan gitu ya, Iya, cocok-cocokan ya. cocok-cocokan. Jadi nggak mesti yang mahal banget itu cocok buat kita. Karena gua dulu sempet mau beli, apa tuh namanya yang mesh itu Sinelli ya? Kalau nggak Cinelli, salah Cinelli. iya Ya Cinelli Sinelli, apa? Iya Nggak kali itu tahu ya. gua. itu Sinelli. Nah, gue sempet mau beli itu karena dibilangnya itu dulu bagus banget, itu paling bagus dan harganya juga sangat mahal pada saat itu. Untuk batangannya aja ada yang sampai puluhan juta gitu ya. Tapi gue pernah pakai sepedanya si Aldo, terus gue ngerasa, ah tetep enakan sepeda gue yang itu, yang Frame Leader gitu loh. Jadi menurut gue Oke. terus sama apa, spare part-nya itu nggak usah yang bermerek gitu loh. Jadi kayak gue tuh dulu pakai fork, itu fork gue udah karbon, gue beli dengan harga 1.500.000, sedangkan kalau kalau fork karbon yang lain, yang bermerek itu bisa ya jutaan lebih, ya 1 jutaan lebih gitu ya. Oke oke oke. Dan itu bener-bener ya sama aja, intinya tuh sama aja gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi ini juga saran ya buat teman-teman yang baru mau mulai gitu ya, masih awam. Ternyata nggak usah kan soalnya kan pasti kan, ngerasanya tuh kayak ya kayak kita aja pemotor gitu kan. Wah, Iya, semakin hedon semakin bagus gitu, padahal bagus enggak gitu. ya. Padahal Enggak. mah, keperuntukannya mah sama-sama aja ya ujung-ujungnya ya. Ya rasanya sama-sama aja sih. Iya, makanya. Ya oke oke, jadi dari road bike udah, dari fixed gear udah gitu ya. Ternyata dari keduanya memiliki ininya masing-masing lah ya, kespesialannya dan keperuntukannya masing-masing juga, gitu kan. Memang, di satu sisi fixed gear itu, kurang aman untuk dipakai di jalan biasa ya, tapi kalau misalnya road bike itu ya namanya juga road bike, udah nggak cuman nyaman, aman gitu kan ya, dia dibantu juga sama, apa namanya, grup set ya tadi ya bilang ya? Ya grup set. Grup set yang memadai juga, yang banyak juga ininya, giginya, jadi kita bisa memilih ketika kita tanjakan atau gimana, berbeda dengan fixed gear yang cuman 1 gigi, jadi kita harus memilih mana gigi yang memang rasio giginya ya, Van, ya tadi ya? Rasio gigi yang, suitable buat kita lah gitu. Jadi lebih ke personal kita sendiri kayak gitu. Nah sekarang giliran gue berarti nih ya, soal, apa namanya, folding bike gitu, folding bike. Jadi gini, gue tuh sebenarnya itu kalau ditanya ya, punya sepeda road bike gak? Masih masih ada, cuman road bike yang biasa aja sih, Merida. Merida itu biasa banget lah. Terus dulu punya fixed gear gak? Punya, itu yang torpedo itu dulu. Itu gue apa namanya, itu juga biasa aja ya, Van, ya, itu murah banget sih, 2 juta ya. Iya itu mah. 2 juta udah jadi, itu beli di mana gitu, Jakarta Utara apa Jakarta Pusat gitu, lupa gua. Pokoknya itu udah wah itu, yang namanya anak bocah nabung sendiri men. Nah terus habis itu, karena punya pengalaman buruk sama fixed gear, sama yang torpedo itu, gara-garanya gua nubruk bocah di waktu lagi jalan-jalan sore di dekat rumah gua. Akhirnya gua nggak mau lagi naik itu, terus dikasih ke saudara gua akhirnya beli yang road bike itu Merida, Merida itu gua beli 5 jutaan, terus tiba-tiba setelah gua alhamdulillah punya rezeki, gua akhirnya nitip nyokap beliin, apa namanya, Brompton, Brompton yang Black Series, yang warna oranye sama item gitu, itu dari Belanda.
waktu itu nyokap gue lagi berkunjung ke Belanda, gue nitip sama beliau, katanya soalnya lebih murah apa gimana waktu itu gua nggak paham, cuman diiming-iminginnya begitu, terus ya udahlah gue beli aja di situ. Ya udah akhirnya Brompton tuh sekarang gue pakainya gitu loh. Alasan gua kenapa pakai Brompton atau sepeda lipat ya, itu karena pertama gue suka culture-nya sih, gue suka culture-nya yang di mana kita santai aja gitu loh. Kita itu ya kalau berbeda ya pastinya sama yang fixed gear, sama yang, apa namanya, road bike gitu, karena kan ya sepeda kecil gitu kan. Walaupun banyak juga grup set yang bisa kita tambahi gitu ya, biar performanya lebih dapet juga, cuman yang jelas cenderung lebih santai lah. Kedua, komunitasnya juga oke gitu, gue juga langsung ikut komunitas sama om gua gitu ya, dan itu, apa namanya, seru-seru sih. Kita kayak ke Ancol, terakhir kita makan ini ya, Van, ya, makan apa, udang ya? Seafood. Seafood. Iya, makan udang, makan seafood di situ, jadi apa, nyepedah di Ancol gitu, seru gitu kan. Jadi gue seneng sih sama apa yang ada di situ kan, sama apa yang ada di komunitas itu, di komunitas, folding bike. Terus abis itu gue suka kesimpulannya juga, di mana gue nggak perlu, apa ya, nggak perlu capek-capek bawa sepeda dari rumah ke tempat yang gue mau tuju, cukup di setengah jalan pakai mobil, terus keluarin sepedanya, terus baru ke tempat yang gue tuju. Berbeda pasti sama Zaki ya, Juk, ya, di mana harus, ngegoes, tapi itu juga memang suatu olahraga juga ya, apa Iya, namanya, olahraganya lebih dapet lah gitu, maksudnya lebih keringetan, lebih lebih pokoknya lebih lebih mantep lah olahraganya, cuman kan kalau gua pribadi kan maunya yang santai aja lah gitu kan, yang olahraganya dapet tapi nggak mau ribet juga gitu. Jadi, apa namanya, folding bike itu the best lah kalau untuk itu. Dan kenapa Brompton, karena Brompton ini yang teringan ya sampai sekarang ya, Juk, ya, kalau nggak salah ya? Dia masih yang iya, teringan deh kalau nggak salah, iya. Masih yang teringan dan, gayanya gayanya juga gue suka, dan gue suka yang something yang original gitu. Dia adalah pembuat desain pertama kali yang seperti itu. Si Brompton itu pokoknya pelopor desain yang bisa menekuk sepeda tuh seperti itu gitu loh. Nah, terus habis itu akhirnya banyak yang contoh gitu kan. Jadi gue suka something yang menurut gue, apa namanya, ini original nih gitu loh. Kebetulan ada warna yang masuk banget di gua, ini warna yang jarang didapetin di brand-brand sepeda lainnya, di merek sepeda lainnya, yaitu perpaduan warna orange dan hitam, itu gua suka banget. Karena menurut gua itu anti mainstream, cuman, eee, masih oke di mata gitu kan. Terus banyak aksesorisnya, itu sih, karena gua orangnya suka beli yang pretelan kecil-kecil gitu, kan Brompton ada tasnya gitu kan, ada ini banyak lah pokoknya yang membuat gua akhirnya jatuh cinta sama Brompton itu. Makanya gua membeli Brompton yang memang harganya cukup mahal ya, gua harus bilang cukup mahal, karena waktu itu gue beli ya nyaris 40-an ya, hanya untuk sepeda folding bike. Kalau misalnya untuk sepeda fixed gear atau mungkin apalagi road bike itu mungkin, apa namanya, lumayan ya, maksudnya, kerasa banget gitu 40 jutanya misalnya kerasa banget gitu. Cuman kan kalau misalnya folding bike ya udah folding bike doang, biasa aja gitu. Cuman ya itulah, dulu kan Brompton itu ya masih masih semahal itu. Nggak tahu kalau mungkin kan sekarang kan udah turun lah gitu kan. Jadi gitu, cuman gue happy sih sama Brompton gitu kan, happy sih. Oke, jadi ada yang mau ditambahin mungkin dari Arfan dan Zaki nih untuk terakhir sebelum kita selesaikan? Gua sih udah sih gitu aja sih, udah jelas Oke, banget. udah jelas banget ya. Jadi iya, kalau kalau Arfan lebih sebenarnya masih nggak bisa move on dari, fixed gear, kalau Zaki lagi nyaman pakai ini ya, pakai road bike ya? iya, Oke. Jadi moga-moga podcast kali ini ya, menambah apa ya istilahnya ya, pengetahuan kalian tentang kendaraan, karena sepeda itu juga termasuk kendaraan loh, gitu ya. Jadi sama seperti mobil, motor gitu ya, selama masih punya roda kan ya, itu juga kendaraan, dan ternyata sepeda yang tidak bermesin ini ya kan, bukan sepeda motor gitu ya, itu harganya tuh juga cukup fantastis gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi, apa ya, acuan kalian mungkin yang pengen nabung atau gimana gitu kan, yang tadinya cuman bercita-cita pengen punya, motor besar atau gimana, mungkin bisa bercita-cita juga pengen punya sepeda biar agak sehatan dikit gitu kan.
Dan menurut gua pribadi memang sepeda ini adalah, suatu olahraga kardio yang menurut gua paling enak dilakukan sama siapapun lah gitu. Oke, jadi itu aja ya teman-teman ya, nggak ada yang tambahin lagi nih? Nggak ada yang mau tambahin lagi nih? Udah itu aja Udah dari itu aja gue. ya cukup ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis dan sampai jumpa di Cekes berikutnya. Terima kasih buat Arfan dan Zaki telah bergabung dan Hmm. jangan kapok diajak, podcast lagi ya. Oke. Oke, see you on the next podcast guys. Udah terus cabut ya. Udah.